Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Semoga saja nikmat dan karunia tersebut dapat memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita, karena sesungguhnya beramal sesuai dengan sunnah inilah yang akan menjadi jalan keselamatan bagi kita di dunia ini dan juga jalan keselamatan bagi kita kelak di yaumil akhir. Jamaah sekalian, ayat yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang sangat mulia ini yaitu ayat ke-34 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika kami mengatakan kepada malaikat-malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun langsung bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan adalah ia dari orang-orang yang kafir. Ayat yang mulia ini sesungguhnya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa Nabi Adam alaihi salam menjelaskan tentang nama-nama benda yang ditampakkan atau dihadirkan di hadapan malaikat-malaikat, sehingga berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa Adam memiliki ilmu yang luas dan mengalahkan ilmu para malaikat-malaikat.
Maka dalam rangka untuk menghormati Adam alaihi salam karena ia memiliki ilmu yang sangat luas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar bersujud sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, wa hadhihi karamatun 'azimatun minallahi ta'ala li Adam. Adanya perintah kepada malaikat-malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam ini merupakan penghormatan yang sangat besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah agar malaikat bersujud kepada Adam alaihi salam. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini kita lihat bahwa penghormatan kepada Adam alaihi salam yaitu dengan bersujud kepadanya. Nah, apa yang dimaksud dengan bersujud di sini? Yang dimaksud dengan bersujud di sini adalah sujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihi salam. Jadi tidak sama dengan sujud yang kita lakukan pada saat sholat, ya Pak ya. Jadi sekalipun aktivitasnya sama, akan tetapi tujuannya berbeda. Adapun sujud dalam sholat, ini sujud untuk menghambakan diri atau untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu kita ketahui, sujud adalah merupakan gerakan yang paling agung di dalam sholat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di saat hamba tersebut sedang bersujud. Nah, sama juga menghormati orang lain apabila dilakukan dengan cara sujud, ini pun menunjukkan penghormatan yang sangat besar. Jamaah sekalian yang saya muliakan, menghormati orang lain dengan cara bersujud ini dahulunya diperbolehkan untuk dilakukan oleh umat manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yusuf, ya Pak ya, saat keluarganya telah berkumpul di istana kerajaan Mesir. Ya, seperti kita ketahui Pak ya, setelah mereka bertemu dengan Yusuf ya, lalu kemudian saudara-saudara Yusuf pun kembali ke Palestina. Nah, pada akhirnya keluarga Yusuf yang ada di Palestina, termasuk orang tuanya Nabi Yakub alaihi salam ya, ini pindah ke negara Mesir untuk tinggal bersama Nabi Yusuf alaihi salam.
Nah, setelah Nabi Yakub berada di istana, lalu kemudian Yusuf pun memerintahkan ayahandanya agar duduk di atas singgasana. Ya Pak ya. Lalu kemudian Yusuf bersama saudara-saudaranya, ada 11 orang ya Pak ya. Ada 11 orang bersujud untuk menghormati ayahanda mereka, yaitu Yakub alaihissalam. Jadi pada intinya yang hendak disampaikan dahulunya ya Pak ya, menghormati orang lain boleh dilakukan dengan cara bersujud. Akan tetapi setelah agama Islam diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktivitas bersujud dalam rangka untuk menghormati orang lain tidak boleh lagi dilakukan. Ya Pak ya. Karena gerakan ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana ini mesti kita lakukan saat kita sedang sholat. Ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita sholat lalu tidak ada sujudnya, kira-kira sah atau tidak Pak? Enggak sah. Jadi ibadah yang paling agung adalah sholat. Ternyata kalau seandainya sujud tidak dilaksanakan, sholat ini enggak sah. Bahkan kedudukan sujud dalam sholat seperti yang tadi kita sampaikan Pak ya, adalah momen di mana orang yang sholat sangat dekat dengan Allah. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita banyak berdoa di saat sujud tersebut. Ya Pak ya, karena agungnya sujud dalam sholat. Hanya saja sebagian kita ada yang salah memahami bahwa memperbanyak doa saat sujud dilakukan hanya di sujud terakhir, sehingga sujud terakhir lebih lama dibanding sujud-sujud sebelumnya gitu Pak ya. Jadi ini merupakan sebuah kesalahan, karena yang dianjurkan oleh Nabi adalah semua sujud dalam sholat ini harus kita gunakan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah berdoa ketika sujud ini sifatnya umum. Ya Pak ya, sifatnya umum di setiap sujud-sujud yang ada dalam sholat. Lalu kalau misalkan kita hanya berdoa di sujud terakhir sehingga ia lebih panjang dari sujud-sujud yang lain, terkesan kita melakukan pengkhususan terhadap dalil yang umum. Nah, ini masalahnya di sini Pak. Jadi dalil kalau misalkan umum, ya harus dilakukan dengan cara yang umum. Tidak boleh mengkhususkan dalil yang umum, terkecuali yang mengkhususkan dalil juga. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi kalau misalkan ada dalil umum, ini nggak boleh kita khususkan pelaksanaannya, kecuali memang yang mengkhususkan dalil juga. Ya sebagai contoh misalkan ya Pak ya, sebagai contoh misalkan dalil umum yang digunakan oleh ulama-ulama kita saat mereka mewajibkan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat, gitu Pak ya. Jadi wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkan
wa ansitu lahu, dan tadabburi. Ya Pak ya. Jadi apabila ayat Al-Quran sedang dibaca, termasuk dalam sholat ya, termasuk dalam sholat, kata ulama-ulama, kita sebagai makmum nggak perlu membaca surat Al-Fatihah lagi. Kenapa? Karena apabila ayat sedang dibacakan, tugas kita mendengar dan mentadabburi. Nah ini nih, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya seperti disampaikan tadi ya, bagi makmum tidak perlu lagi membaca surat Al-Fatihah, cukup mendengarkan bacaan imam. Kemudian selanjutnya, dalil ini sebetulnya dalil umum, iya Pak ya. Karena membaca Al-Quran di dalam ayat yang tadi kita sampaikan tidak hanya berlaku saat kita sedang sholat, tapi berlaku secara umum. Ya Pak ya. Ya misalkan di luar sholat ada yang membaca Al-Quran, ya dianjurkan agar supaya kita simak, kita dengar. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, di dalam hadis Nabi kita SAW mengatakan ya Pak ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna sholat seseorang kalau ia tidak membaca surat Al-Fatihah di setiap rokaat-rokaat sholatnya. Nah ini kira-kira dalil ini dalil khusus atau dalil umum? Dalil khusus. Artinya Nabi kita di dalam hadis ini secara khusus membicarakan sholat. Sementara ayat yang tadi kita sampaikan, di mana Allah menganjurkan agar kita mendengarkan ayat Al-Quran dan mentadabburinya saat dibacakan, ini umum, berlaku di luar sholat. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, yang ingin saya sampaikan Pak ya, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pelajaran kita tadi ya. Kalau misalkan ada orang yang membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaat sholatnya, berarti ia mengamalkan dalil yang khusus. Kalau misalkan seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah di rakaat sholatnya, ia cukupkan bacaan imam. Kalau misalkan suara imam terdengar, ia dengarkan bacaan imam, berarti orang seperti ini mengamalkan dalil umum. Kira-kira sama-sama boleh atau gimana Pak? Sama-sama boleh. Jadi yang ingin saya sampaikan, keumuman ayat yang menganjurkan agar kita mendengarkan ayat tersebut saat dibacakan dikhususkan oleh Nabi dengan hadisnya. Ya. Jadi keumuman dalil hanya boleh dikhususkan oleh dalil juga. Bisa dipahami nggak Pak? Ya. Jadi perintah Nabi SAW untuk memperbanyak doa saat sujud, ini konotasinya umum. Lalu apabila dicari apakah ada dalil yang disampaikan oleh Nabi kita bahwa doa dalam sujud itu dikhususkan di sujud terakhir, tidak ada. Nah, kalau misalkan ada ulama yang mengkhususkan doa hanya di sujud terakhir, nggak bisa. Kenapa? Karena dalil umum hanya boleh dikhususkan oleh dalil juga, tidak bisa dikhususkan oleh perkataan ulama-ulama. Bisa dipahami Pak? Jadi dengan demikian, kalau kita bicara soal memperbanyak doa di saat sujud, alangkah bagusnya dilakukan di semua sujud. Jangan fokus hanya di sujud terakhir.
Karena dalilnya umum, menunjukkan semua sujud yang kita lakukan saat kita sholat. Baik. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi sujud ini merupakan gerakan yang paling mulia ya Pak ya di dalam sholat. Dan tadi kita sampaikan sholat adalah merupakan ibadah yang paling agung. Maka oleh karena itu dalam agama kita, sujud ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya. Jadi sujud merupakan hak khusus yang mesti kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh diberikan kepada manusia siapapun ia. Maka oleh karena itu ya, syariat terdahulu ya memperbolehkan hal yang demikian. Akan tetapi syariat agama kita, agama Islam, melarang sujud kepada manusia. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya ya Pak ya terkait dengan hal ini, apakah manusia boleh sujud kepada manusia? Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Dan kalau seandainya diperbolehkan, kata Nabi ya, kalau seandainya diperbolehkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka akan aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Cuma sayangnya nggak boleh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya bagaimanapun anjuran terhadap istri untuk memuliakan suaminya, tapi kalau misalkan sampai bersujud, ini tidak dibenarkan. Ya Pak ya, ini tidak dibenarkan. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, maka oleh karena itu perlu kita perhatikan Pak ya, di kalangan masyarakat kita banyak sekali yang menghormati orang lain sampai-sampai ia melakukan gerakan sujud. Ya, sampai-sampai ia melakukan gerakan sujud. Jika hal ini terjadi, sesungguhnya tidak dibenarkan dalam pandangan agama kita, ya Pak ya, tidak dibenarkan dalam pandangan agama kita. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, coba kita perhatikan ayat yang sedang kita bicarakan Pak ya. Saat Allah memerintahkan para malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai takzim ya Pak ya, penghormatan. Lalu para malaikat tersebut pun bersujud seketika. Nah di sini di dalam ayat ini Allah sebutkan fasajadu, maka mereka langsung bersujud. Ya Pak ya. Jadi di sini ada huruf fa. Nah ini udah pernah kita sampaikan ya Pak ya. Jadi fa itu kata sambung atau huruf ataf dalam istilah bahasa Arab. Nah ini menunjukkan ya Pak ya, kalau huruf fa itu menunjukkan antara kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua tidak ada selang waktu. Jadi langsung gitu loh Pak. Sebagai contoh misalkan, ya udah pernah yang disampaikan di sini Pak ya. Ketika Allah berbicara tentang proses kehidupan manusia di surat Abasa kalau nggak salah Pak ya, kata Allah, mereka hidup tsummas sabila yassara. Mereka dilahirkan di atas dunia ini, kemudian mereka menempuh hidup di atas dunia ini. Tsumma amatahu. Kemudian mereka dimatikan atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kata penghubung yang digunakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tsumma sabila yassara. Mereka lahir ke dunia lalu mereka menempuh kehidupan yang semestinya di atas dunia. Coba Bapak lihat ya, kata sambungnya Allah masih menggunakan tsumma amatahu. Kemudian mereka pun
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jarak dari kelahiran sampai kematian ini secara umum kata Nabi berapa Pak? Secara umumnya, secara aglabiyahnya a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Jadi ini secara umum Pak. Makanya Allah menggunakan kata penghubung summa. Akan tetapi coba Bapak lihat summa amatahu fa'akbar. Sekarang Allah ganti kata penghubungnya bukan summa lagi, tapi menggunakan apa? Fa. Setelah wafat fa'akbar, maka langsung kuburkan. Ya Pak ya. Jadi ini fungsi dari fa. Artinya aktivitas pertama dengan aktivitas kedua sekalipun berurutan tapi tidak terpisah jauh. Jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal, hukum yang berlaku disunnahkan untuk disegerakan fardu kifayahnya. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Bahkan kalau misalkan seperti agama yang lain berhari-hari gitu ya, itu nggak boleh dalam Islam seperti itu. Jadi disunnahkan untuk disegerakan. Nah ini di dalam ayat ini pun setelah para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam, fasajadu, mereka langsung bersujud. Enggak pakai nanya macam-macam gitu, enggak. Ya, enggak pakai nunda-nunda, enggak. Mereka langsung seketika itu bersujud. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, nah ini yang mesti kita fahami ya Pak ya, yang mesti kita garis bawahi ya, namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti disegerakan. Ya. Apapun perintah itu ya secara umum dianjurkan untuk disegerakan. Ya sebagai contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat. Ya Pak ya. Nah sholat wajib terkhusus ya Pak ya, terkhusus sholat wajib. Ini ada 5 waktu sehari semalam. Nah kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sholat paling bagus adalah sholat yang dilakukan di awal waktu. Ya, sebetulnya bicara soal sholat, kalau misalkan kita lakukan di akhir waktu, ya sah atau tidaknya ya sah gitu loh. Ya, diterima atau tidaknya ya diterima gitu. Cuman nilai keutamaan, bicara soal nilai keutamaan, ya sholat mesti disegerakan di awal waktu. Kemudian selanjutnya kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita agar meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Pak ya. Karena memang siapapun manusianya nggak bisa terlepas dari dosa. Siapapun ya Pak ya. Jadi semua manusia pasti berdosa. Hanya saja para nabi-nabi dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal pernah nggak para nabi melakukan dosa, ya pernah. Hanya saja dosa yang mereka lakukan bukan dosa syirik. Ya sebagai contoh misalkan ya Nabi Musa pernah melakukan pembunuhan. Ya. Kemudian ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan kekeliruan sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi wallahu alam ya Pak ya. Siapapun manusianya pasti berdosa. Nah, ini dosa-dosa ini harus disegerakan ya Pak ya untuk ditaubati. Nah, ya. Jadi harus bersegera untuk mentaubati dosa.
Ya makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah, pengampunan atas dosa-dosa kalian, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak lagi ya Pak ya, di mana ibadah dianjurkan agar kita segerakan. Ya, termasuk contoh yang pertama tadi ya, kepengurusan fardu kifayah untuk mayit. Kemudian termasuk juga menikah. Nah, ini dianjurkan untuk disegerakan ya. Jadi hukum asal ibadah yang diperintahkan dalam agama kita sesungguhnya diperintahkan untuk disegerakan. Nah, jadi ini yang mesti kita garis bawahi dengan adanya fasajadu, malaikat bersegera melakukan sujud ketika Allah memerintahkan hal itu untuk dilakukan dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihi salam. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, illa iblis, terkecuali iblis. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, persoalan yang mesti kita pahami dengan adanya pengecualian terhadap iblis, bahwa sebagian ulama mengatakan iblis itu adalah bagian dari malaikat. Ya Pak ya. Kemudian sebagian yang lain, ya mereka mengatakan beda. Iblis ya makhluk tersendiri, kemudian malaikat ya makhluk tersendiri. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat ya Pak ya, yaitu iblis adalah makhluk tersendiri. Artinya iblis itu bukan bagian dari para malaikat. Kenapa demikian? Karena huruf illa dalam bahasa Arab berfungsi untuk mengecualikan. Ya Pak ya. Jadi berfungsi untuk mengecualikan, atau namanya istifna. Nah, saat terjadi pengecualian dalam bahasa Arab ini ada dua macam. Yang pertama namanya istifna munqati. Apa yang dimaksud dengan istisna munqati? Yang dikecualikan tidak berkaitan dengan kelompok sebelumnya. Ya Pak ya. Ya contohnya ini nih. Ya, ini istisna munqati namanya Pak. Illa di sini istisna munqati. Artinya iblis enggak berkaitan dengan malaikat. Itu namanya munqati. Kadang-kadang pengecualian ya muttasil, istisna muttasil. Nah ini yang kedua Pak ya. Nah yang disebut dengan istisna muttasil yang dikecualikan bagian dari yang sebelumnya. Ya contoh misalkan Pak ya, seluruh santri kelas 3 misalkan lulus dengan nilai yang bagus, kecuali si Bakar misalkan, kecuali si Bakar. Nah ini si Bakar ini kira-kira bagian dari santri atau bukan Pak? Bagian dari santri, ya. Karena si Bakar ini bagian dari santri, cuman dia dikecualikan. Nah ini namanya istisna muttasil. Kalau yang dikecualikan tidak berkaitan dengan yang sebelumnya, ini namanya istisna munqati. Nah berkaitan dengan ayat ini Pak ya, berkaitan dengan ayat ini,
Ulama-ulama kita tadi disampaikan punya dua pendapat Pak ya. Pendapat yang pertama kata mereka iblis bagian dari malaikat. Kenapa demikian? Karena mereka memahami illa di sini muttasil, bersambung, berkaitan. Nah, pendapat yang kedua mengatakan ya iblis, malaikat ya malaikat. Masing-masing. Kenapa? Karena mereka memahami illa di sini namanya istithna munqati. Bisa dipahami, Pak? Bisa ya? Nah, jadi kesimpulannya pendapat yang paling kuat seperti disampaikan oleh Syekh Utsaimin ya Pak ya, bahwa iblis ya makhluk tersendiri, malaikat ya makhluk tersendiri. Jadi wallahu alam ini yang paling kuat kata beliau. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, iblis secara bahasa ya Pak ya, artinya samar atau tertutupi. Ya, samar atau tertutupi. Nah, pada dasarnya makhluk yang bernama iblis ini dinamai dengan iblis karena ia terputus atau tertutupi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ia membangkang untuk melakukan perintah Allah dalam hal bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi iblis itu sebetulnya julukan gitu Pak ya. Sebetulnya julukan. Ya, karena ia membangkang atas perintah Allah sehingga ia tertutupi dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, iblis ini pun menjadi julukan karena aktivitas mereka ya samar gitu loh Pak. Ya. Jadi kita ketahui ya, seperti di dalam surat Al-A'raf Allah membicarakan di saat iblis telah dikutuk atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau bersujud kepada Adam, padahal ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis, Pak? Kata iblis, "Fa bi'izzatika la ughwiyannahu ajma'in." Atas nama keagunganmu ya Allah. Ya. Jadi ia bersumpah dengan menggunakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ughwiyanna, aku pasti akan menyesatkan seluruh keturunan-keturunan Adam kecuali orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Ya Pak ya. Jadi ini janji iblis nih. Karena ini dimurkai oleh Allah disebabkan karena Adam tadi ya ia dendam. Sehingga ia berjanji untuk dirinya atas nama Allah bakal menyesatkan seluruh keturunan Adam. Nah, upaya untuk menyesatkan keturunan Adam alaihissalam atau kita sebagai manusia gitu Pak ya. Nah, ini dilakukan dengan cara samar-samar gitu loh Pak. Sesuai dengan julukannya. Dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi nggak ada iblis yang menyesatkan manusia dengan cara terang-terangan. Semuanya samar-samar gitu Pak ya. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh ulama-ulama kita, kalau nggak salah Imam Ibnul Jauzi Pak ya, ia menulis buku judulnya apa? Talbis Iblis. Ya, kesamaran yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia. Ya contoh misalkan ya Pak ya, ketika iblis hendak menyesatkan kita,
Iblis sengaja menyamarkan istilah maksiat itu supaya kita nggak merasa maksiat itu adalah larangan. Ini salah satu cara yang digunakan oleh iblis, Pak. Ya sebagai contoh ya Pak ya, kira-kira zina, kalau misalkan perempuan menjual diri dengan melakukan zina itu haram atau gimana Pak? Haram. Dan apabila ada wanita yang melakukan hal seperti itu ya, kita ngelihatnya gimana ya? Jijik gitu Pak ya. Jadi ngelihatnya tuh nista banget, kotor banget gitu loh. Cuman iblis sengaja tuh merubah nama aktivitas zina itu dengan nama-nama yang sedap didengar supaya rasa jijiknya itu berkurang. Makanya ya seperti dalam bahasa Indonesia misalkan ya, penzina perempuan, itu disebutnya apa Pak? Ya, pelacur. Kemudian nggak cukup seperti itu gitu Pak ya, diganti lagi jadi apa? Kupu-kupu malam. Jadi nggak ada unsur buruknya itu nggak ada, ya. Unsur tercelanya itu udah nggak ada gitu loh. Kupu-kupu malam, enak banget didengar gitu ya. Kemudian apalagi diganti dengan PSK gitu ya, makin samar gitu loh Pak. Jadi kalau kita bicara PSK, semua orang nggak tahu tuh maksudnya apa, ya. Nggak semua orang tahu maksudnya apa gitu Pak ya. Banyak yang nggak tahu PSK itu apa. Kupu-kupu malam, banyak yang nggak tahu kupu-kupu malam itu apa. Tapi kalau kita bicara penzina, semua orang tahu tuh Pak. Nah ini nih, jadi nama penzina ini diganti sedemikian rupa supaya indah didengar, supaya samar bagi manusia. Padahal sebetulnya perilakunya ya zina-zina juga gitu loh. Ya, jadi pelacur, kupu-kupu malam, PSK, ada lagi nggak Pak istilah yang lain? Banyak. Ya contoh lain misalkan ya Pak ya, ngambil harta orang, baik perorangan atau kolektif gitu Pak ya, itu namanya mencuri. Cuman ya supaya aktivitas mencuri ini terdengar nggak begitu kotor gitu Pak ya, ya udah diganti istilahnya Pak, korupsi diganti. Nah sekarang apa lagi namanya Pak? Nah, panjang tangan gitu ya, jadi kedengarannya enak gitu ya. Apa namanya gratis? Apa namanya Pak? Jadi sebetulnya sama itu gitu ya. Cuman ya istilahnya dirubah oleh iblis supaya apa? Kita nggak merasa ini sesuatu yang buruk. Terus orang lain juga nggak memandang ini sesuatu yang jahat gitu loh. Jadi kalau misalkan kita dengar ada yang nyuri ayam, itu lebih seram dibanding ada yang korupsi gitu ya. Padahal maling ayam cuma berapa Pak nilainya? Paling 200.000 gitu ya. Kalaupun itu banyak, kalau cuma satu aja ya 50.000 paling gitu ya. Tapi kalau koruptor gitu ya enggak namanya koruptor kalau cuma 200.000 Pak. Ya kalau korupsi itu di atas ratusan juta gitu Pak ya. Jadi ini nih sifat iblis ketika ia hendak menyesatkan umat manusia Pak. Ia datangi manusia dengan cara yang samar supaya manusia itu nggak merasa sedikit demi sedikit ia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan istilah gitu Pak ya. Hati-hati dengan istilah. Kadang-kadang istilah inilah yang disamarkan oleh iblis untuk menjebak kita. Ya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, yang perlu kita garis bawahi di sini Pak ya, bahwa iblis dilaknat oleh Allah sehingga ia terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah dan bakal kekal nanti di dalam neraka.
Persoalannya apa? Persoalannya karena ia membangkang perintah Allah, yaitu bersujud kepada Adam. Nah, sujud kepada Adam yang diminta oleh Allah untuk dilakukan malaikat dan iblis sebetulnya hanya sekali aja, Pak. Seandainya iblis sujud satu kali aja kepada Adam, menghormati Adam, udah, iblis itu gak bakal dilaknat oleh Allah. Gara-gara sujud satu kali ditolak oleh iblis, coba Bapak lihat akibatnya seperti apa. Putus dari rahmat Allah, akan menjadi kekal di dalam neraka. Kemudian yang kedua, sujud yang diperintahkan kepada iblis dan para malaikat adalah menghormati manusia. Akibatnya fatal. Lalu bagaimana dengan kita? Ini persoalannya, Pak. Seandainya kita meninggalkan satu sholat, katakan misalkan sholat subuh 2 rakaat, akan tetapi sujudnya berapa kali, Pak? 4 kali. 4 kali sujud, Pak. Itu baru sholat subuh gitu loh. 4 kali sujud kita tinggalkan, sementara iblis hanya 1 sujud. Jadi bagaimana kita mau bisa memperoleh rahmat dan kasih sayang dari Allah, sementara sujud yang kita abaikan lebih banyak dari sujud yang diabaikan oleh iblis? Nah, bagaimana kalau misalkan seharian nggak sholat? Berapa kali sujud tuh yang kita abaikan, Pak? 17 rakaat kali 2, 17 kali 2 berapa, Pak? Berapa? 34 kali lebih besar kejahatan kita dibanding iblis. Coba Bapak bayangin itu. Ya. Jadi inilah besarnya dosa mengabaikan sholat gitu, Pak ya. Besarnya dosa mengabaikan sholat. Sehari kita nggak sholat, ya udah 34 kali lebih jahat dibanding iblis. Kemudian yang kedua, tadi kita katakan bahwa iblis disuruh sujud untuk menghormati manusia, yaitu Adam alaihissalam. Nah, dalam salat kita diperintahkan sujud untuk mengagungkan Allah. Jadi beda, Pak ya, beda, kapasitasnya beda antara Adam dengan Allah. Jadi sujud kepada Allah itulah yang diperintahkan kepada kita di dalam sholat. Jadi jahat kepada Adam apabila dibandingkan dengan jahat kepada Allah, kira-kira parahan mana, Pak? Sama-sama jahat gitu loh. Makanya karena itu ya dapat disimpulkan bagi orang yang mengabaikan sholat sebetulnya ya ia lebih buruk dibanding iblis. Ya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, ini mesti menjadi renungan bagi kita, Pak ya. Sehingga kita ya harus berupaya maksimal dalam rangka mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun perintah itu mesti ditaati dengan baik. Karena iblis hanya menolak perintah yang sangat sederhana sebetulnya. Kalau bahasa kitanya, Pak, bahasa kitanya ya, kita nyuruh anak nyalim sama orang tua, gitu doang. Ya, itu doang yang dibantah oleh iblis. Ya, kita suruh anak kita salim tuh, ada bapak baru datang gitu, anaknya nggak mau. Hanya seperti itu gitu ya, kejahatan yang dilakukan oleh iblis, tapi akibatnya sangat fatal. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, apa yang melatar belakangi iblis sehingga ia menolak untuk sujud kepada Adam? Yang pertama, ia enggan. Ya Pak ya.
Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki semua umat manusia itu dapat masuk surga. Jadi siapapun kita gitu Pak ya, sebetulnya Allah sangat menginginkan kita untuk masuk surga. Bahkan orang kafir sekalipun bicara soal keinginan Allah bagi mereka gitu ya, Allah sangat menginginkan dan menghendaki agar mereka masuk surga. Tapi kenapa faktanya malah lebih banyak di neraka nantinya gitu ya? Yang ke surga cuma sedikit Pak. Yang banyak itu ke neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyebabnya apa? Mereka yang enggan. Ya, mereka yang enggan. Ya, bukti kasih sayang Allah kepada kita, bukti kehendak Allah, keinginan Allah bahwa Ia menginginkan agar kita masuk surga gitu ya. Ya Allah sengaja ngirim Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup kita Pak. Ya, jadi Allah sengaja turunkan ini loh panduan hidup kalian. Kalau kalian berpegang teguh sama panduan hidup ini, ya kalian akan masuk surga. Jadi Allah berikan Pak, cuma-cuma gitu ya. Akan tetapi persoalannya ya, orang beriman, orang yang beragama Islam sendiri pun tidak semuanya berpegang teguh dengan Al-Quran tersebut. Nah ini persoalannya Pak. Padahal Allah sudah sediakan Al-Quran. Kita lahir tahun berapa Pak? Katakan tahun 80. 150 atau 200 tahun yang lalu Allah sudah sediakan petunjuk hidup bagi kita Pak. Ya. Coba Bapak lihat bagaimana kasih sayang Allah kepada kita agar kita dapat masuk surga. Kita belum lahir aja, buku panduan hidup kita udah diturunin nama Allah kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wallahu a'lam, ya orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya ini betul-betul orang yang enggan Pak. Ya, betul-betul orang yang enggan. Kemudian, ya seperti kita sampaikan di awal-awal surat Al-Baqarah ini Pak ya, Al-Quran ini memiliki aturan-aturan hidup sangat mudah untuk dijalankan. Ya Pak ya, sangat mudah untuk dijalankan. Kalau misalkan aturan-aturan hidup, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran sulit, ya mungkin aja banyak yang enggan gitu loh Pak. Tapi nyatanya aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran satu pun tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit Pak. Ya sebagai contoh misalkan Allah memerintahkan kita sholat. Ya kata Allah kalau mampu berdiri. Kalau mampu berdiri. Ya kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, silakan duduk. Kalau nggak mampu juga ya udah berbaring nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga ya udah dalam lintasan hati gitu ya. Nah coba jamaah sekalian yang saya muliakan, kira-kira susah nggak melakukan sholat? Nggak susah. Jadi bisa dengan keadaan berdiri, duduk, berbaring. Nggak mengikat gitu ya. Coba misalkan sholat mesti harus berdiri sementara bapak lagi sakit, berat, tapi nggak seperti itu. Kemudian coba kita perhatikan aktivitas gerakan-gerakan dalam sholat. Kira-kira ada yang berat nggak Pak? Berdiri bangsa 15 menit, kira-kira sulit nggak? Nggak sulit. Apa iya Bapak dalam sholat diperintahkan berdiri selama 2 jam? Nggak ada orang yang melakukan sholat fardu sampai 2 jam lamanya Pak, nggak ada. 15 menit itu udah bagus Pak. Jadi berdiri selama 15 menit, apa susahnya? Nggak ada susahnya. Lebih susah jadi seorang tentara Pak, berdiri sampai berjam-jam. Kemudian dipanas-panasan lagi gitu ya, di bawah terik matahari. Itu lebih susah. Nah berdiri dalam sholat itu nggak ada susahnya, nggak ada. Apalagi sekarang masjid semuanya sejuk, nyaman.
pada pakai kipas angin, AC gitu ya. Apa sih yang sulit? Nggak ada. Kemudian dalam sholat Bapak ruku, apa susahnya ruku Pak? Ya. Kemudian ya duduk, sujud, itu aja. Gerakan-gerakan dalam sholat itu nggak ada yang berat, nggak ada yang sulit. Jauh lebih sulit apabila Bapak lihat pemanggul barang yang di Tanjung Priuk itu, kira-kira sulit gak itu? Orang begitu banyaknya gitu Pak ya, dia bawa barang sampai itu lebih sulit Pak. Ya, lebih sulit. Jadi walau alam jemaah sekalian yang saya muliakan, ya nggak ada yang sulit dalam agama ini, nggak ada. Ya. Akan tetapi ya iblis kerjaannya ya seperti yang tadi kita sampaikan, sholat cuma 15 menit gitu ya. Tapi giliran dilaksanakan rasanya rugi banget gitu. Katakan seorang pedagang gitu ya, dia berdagang seharian penuh gitu loh. Mulai dari jam 7 sampai jam 5, dia berdagang berapa jam itu Pak? 9 jam gitu ya. Giliran sholat aja 15 menit gitu ya. Ini dagangan ditutup dulu 15 menit sholat gitu ya. Rasanya itu rugi besar gitu loh. Padahal 15 menit dibanding 9 jam, waduh, itu bandingan enggak berbanding lurus gitu loh. Tapi rasanya ini loh Pak. Nah ini nih kelakuan iblis seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, infak juga ya, sedekah, ini juga nggak ada yang sulit Pak. Nggak ada yang berat. Kenapa? Karena dalam agama kita nggak ada patokan bicara soal infak atau sedekah, kecuali zakat ya. Zakat dipatok karena memang muzaki itu orang kaya. Nggak ada muzaki orang miskin, ada nggak Pak? Kira-kira bisa nggak jadi muzaki orang miskin? Ya nggak bisa, hartanya harus cukup nilainya gitu ya, baru ia berzakat. Makanya dipatok, karena udah cukup. Tapi kalau bicara infak sedekah, ini nggak ada batasan nilai Pak. Ya nggak ada batasan nilai. Jadi jangan dikira infak itu ada nilainya, dihususkan dipatok berapa, enggak. Inilah agama Islam mudah sekali. Tadi habis kajian subuh Pak, ada seseorang yang datang, jamaah baru gitu Pak ya. Ternyata perkenalan, beliau seorang LDI tadinya. Dia bicara cerita banyak Pak. Kalau di total katanya infak wajib yang ia keluarkan untuk LDI udah lebih dari 2 miliar. Itu infak wajib yang ia keluarkan. Nah ini LDI gitu ya, mereka membuat aturan wajib berinfak. Nggak bisa. Agama Islam nggak begitu Pak. Agama Islam mudah. Bicara soal infak nggak ada cerita dipatok-patok, nggak ada. Coba Bapak lihat orang-orang Nasrani juga begitu. Bicara soal infak dipatok. Mereka harus bayar 10 misalkan. Jadi hanya agama kita aja, agama yang dipandu oleh Al-Quran yang memiliki aturan yang sangat mudah. Kita berinfak 100 perak, Bapak berinfak, nilainya besar. Gitu ya. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, apapun syariatnya ya Pak ya, yang menjadi ketentuan dan ketetapan hukum yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, nggak ada satupun yang susah. Bahkan ulama-ulama kita berkesimpulan, hukum dasar semua ibadah adalah al-yusru, kemudahan. Ya Pak ya, kemudahan. Ya contoh misalkan Bapak bersafar. Tadinya sholat mesti dilakukan 4 rakaat. Sekarang sisa berapa Pak? Kalau Bapak bersafar, sisa 2. Puasa mesti dilakukan. Gak boleh bolong selama bulan Ramadan. Kalau Bapak sakit, kira-kira boleh gak berbuka Pak? Boleh. Bapak sakit, sholat mesti dilakukan, mestinya dilakukan gitu ya, di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Bapak sakit nih,
Ah, nggak bisa kalau nanti sholat lagi, berwudu lagi, nggak bisa. Ya udah, boleh dikumpulkan antara asar ke zuhur. Kalau memang bapak sakit gitu ya, kumpulin aja sholat asar dengan sholat zuhur. Jadi ringan sekali hukum agama kita gitu ya. Makanya oleh karena itu seperti disampaikan, ulama-ulama kita menjelaskan hukum dasar agama Islam adalah al-yusru, kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Enggak ada yang dipaksa-paksa. Bahkan kalau kita paksa, ujung-ujungnya enggak bagus. Enggak ada nilainya karena ikhlasnya berkurang. Baik. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat manusia Pak ya. Artinya Allah sangat menginginkan kita semua mendapatkan surga. Sehingga Allah apa? Allah berikan buku petunjuk yang mesti kita lakukan selama hidup di dunia ini, yaitu Al-Quran. Tapi kita menolak, nggak mau, enggan. Padahal satu pun tidak ada ketentuan hukum yang memberatkan kita di dalam agama ini, atau di dalam kitab Al-Quran. Nggak ada Pak. Baik. Kemudian selanjutnya ya Allah mengutus atau mengirim para nabi dan rasul-rasul untuk memberikan penjelasan terhadap apapun yang Allah cintai. Ini merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, karena Allah menghendaki surga bagi kita. Caranya bagaimana sih supaya bisa memperoleh surga? Allah sengaja kirim utusan. Lalu dikasih tahu satu persatu, Pak. Enggak ada yang ketinggalan, semuanya dijelasin. Nah, setelah selesai penjelasan-penjelasan tentang jalan menuju surga, penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang masuk neraka, Rasulnya pun diwafatkan oleh Allah. Jadi jangan berpikir Pak, ada jalan ke surga yang belum dijelaskan oleh Nabi kita. Tidak ada. Jangan berpikir ada jalan kecelakaan sehingga seseorang masuk neraka yang belum diajarkan oleh Nabi kita. Semuanya sudah disampaikan Pak. Ya, semuanya sudah dijelaskan. Nah persoalannya ya, kita mau nggak menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita? Ini persoalannya Pak. Kira-kira Bapak kalau hidup dengan tuntunan sunnah, ya Pak ya, ada nggak yang mengancam jiwa Bapak? Nggak ada. Jadi merdeka gitu loh Pak. Bapak menjalankan sunnah, Bapak merdeka, nggak ada yang mengganggu, yang mengancam jiwa Bapak, enggak. Cuman persoalannya banyak yang nggak mau. Kenapa? Karena enggan aja, menolak aja, nggak ada ancaman sebetulnya gitu ya. Jadi wallahu a'lam jemaah sekalian yang saya muliakan. Jadi beramal, melakukan kebaikan sesuai sunnah, kayaknya urusannya berat sekali gitu loh. Banyak orang yang takut gitu. Padahal kira-kira di Indonesia ada nggak sih yang dibatiin gara-gara melakukan agama sesuai dengan sunnah? Ada nggak yang dipenjara gara-gara sunnah? Nggak ada Pak. Nggak ada aturan negara kita siapa yang menjalankan agama Islam sesuai dengan ajaran sunnah yang disampaikan oleh Muhammad dipenjara 10 tahun. Ada nggak? Nggak ada. Jadi dalam keadaan bebas merdeka, nyatanya masih banyak yang nggak mau. Persoalannya kenapa? Enggan. Kitanya yang nggak mau sebetulnya Pak. Ya. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ini persoalan pertama yang menyebabkan iblis sehingga apa? Menolak perintah Allah. Ia adalah enggan. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, wastakbar. Sombong. Ya Pak ya. Nah, Nabi kita SAW di dalam hadis sahih pernah ditanya tentang maksud dari kesombongan itu seperti apa? Lalu Nabi menjelaskan batarul haqqi wa ghamtin nas. Jadi sombong itu kata Nabi ini nih. Batarul haqqi yang pertama
Kemudian yang kedua, ghamtun nas. Apa yang dimaksud dengan batarul haqqi? Sengaja menolak kebenaran padahal hujahnya telah jelas. Jadi jangan salah, menolak kebenaran sementara hujahnya udah jelas. Ini kesombongan. Dan kesombongan yang pertama ini berkaitan dengan hak Allah. Ya Pak ya? Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi sebetulnya banyak di kalangan manusia yang sombongnya luar biasa Pak. Ya, setiap orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah padahal sudah jelas, itu sombong. Dan bahkan jamaah sekalian yang saya muliakan, ya orang-orang Quraisy zaman dahulu ya, mereka adalah orang-orang yang sombong. Kenapa? Kebenaran telah jelas disampaikan oleh Nabi secara langsung di hadapan mereka, tapi masih aja menolak. Jadi sombong sekali Pak. Bahkan seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sekali waktu Nabi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain sedang ada di Mina gitu ya. Lalu ketika itu ya mereka didatangi oleh pemuka-pemuka Quraisy. Ya. Saat itu malam hari gitu, Pak. Malam purnama gitu. Nah, apa kata orang-orang Quraisy? Wahai Muhammad, kami akan beriman kepadamu kalau engkau bisa membelah bulan yang ada di langit. Coba Bapak lihat sombongnya bagaimana tuh. Nabi kita ditantang dengan hal-hal yang sifatnya mustahil. Jadi sebetulnya bukan apa namanya ya? Bukan menantang gitu ya. Bukan menantang. Mereka sebetulnya hendak mempermalukan Nabi. Karena kalau yang sifatnya menantang ya sesuatu yang mungkin bisa dilakukan itu yang namanya tantangan ya. Jadi kita tantang orang lain, ya tantangan itu ya mungkin bisa dilakukan. Nah kalau dia bisa dilakukan ya top gitu ya. Nah ini tantangan orang-orang Quraisy kepada Nabi kita, sesuatu yang mustahil. Makanya sebetulnya mereka bukan menantang secara murni gitu ya. Mereka yang datang bertemu dengan Nabi sebetulnya ingin merendahkan Nabi, ingin mencemoohkan Nabi, ingin supaya Nabi ditertawakan orang lain. Itu yang mereka inginkan. Jadi mereka sombong. Akan tetapi kesombongan dilawan oleh Allah dengan kesombongan Allah. Allah perintahkan Nabi kita untuk mengisyaratkan telunjuk ke langit Pak, untuk membelah langit, untuk membelah bulan. Akhirnya apa? Bulan terbelah seperti diceritakan oleh Allah di surat Al-Qamar. Enggak hanya terbelah Pak, dua bagian bulan ini makin menjauh seperti ini. Jadi terang benderang di hadapan orang-orang Quraisy. Dan mereka yang meminta hal ini supaya dilakukan oleh Muhammad. Dan mereka berjanji bakal beriman kepada risalah Islam kalau ini bisa dilakukan oleh Muhammad. Nyatanya apa? Mereka tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam. Nah ini sombong sekali Pak. Ya, sombong sekali. Maka oleh karena itu ya, tidak cuma orang-orang Quraisy Pak ya yang sombong dalam masalah ini ya. Orang-orang sekarang pun banyak yang menolak kebenaran. Kira-kira sunnah dengan bid'ah benaran mana Pak? Jelas itu Pak. Pelaku bid'ah pun kalau kita tanya, kira-kira bid'ah dengan sunnah bagusan mana? Pasti mengakui sunnah lebih bagus. Akan tetapi persoalannya di mana Pak? Banyakan yang ikut sunnah atau yang menolak? Nah itu persoalannya. Jadi setiap orang yang menolak kebenaran, sunnah gitu ya, itu adalah orang-orang yang sombong. Ya. Nah di saat orang-orang udah sombong, ya udah jejaknya sama dengan iblis. Ya Pak ya, jejaknya sama dengan iblis. Hanya saja jangan sampai divonis seperti iblis. Ya Pak ya, karena manusia dengan dosa semacam apapun masih ada peluang untuk bertaubat. Bagi yang pernah menentang sunnah, menentang ajaran agama ya,
harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian sombong yang kedua kata Nabi adalah ghamtun nas, anggap remeh sama orang lain. Nah, ini terkait dengan manusia. Terkait dengan manusia, Pak. Ya, terkait dengan manusia. Jadi apabila seseorang anggap remeh sama orang lain, nah ini kesombongan, Pak. Ya, ini kesombongan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, umat manusia berhasil disesatkan oleh iblis melalui kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan. Ya, di dalam ayat ini ya, Allah katakan iblis menjadi laknatullah karena dia sombong. Kesombongan yang pertama terhadap Allah, ia menolak kebenaran. Ya, Allah memerintahkan dia untuk bersujud menghormati Adam. Nah, sujud kepada Adam itu perintah Allah, Pak. Nah, ditolak. Perintah Allah ini ditolak. Kemudian yang kedua, tadi kita katakan bahwa sombong itu adalah terkait dengan hubungan terhadap sesama manusia. Apabila kita anggap remeh terhadap orang lain, nah itu udah sombong tuh, Pak. Nah, si iblis ini sombong kepada Adam alaihissalam. Kata dia apa? Saya diciptain dari api, si Adam diciptain dari tanah. Menurut dia sebetulnya, menurut iblis sebetulnya, Pak ya, nggak ada dalilnya bahwa penciptaan dengan api lebih mulia dibanding penciptaan dari tanah. Nggak ada dalilnya tuh. Diciptain dari api lebih mulia, lebih terhormat. Nggak ada dalilnya tuh. Jadi menurut logika benak iblis, yang diciptakan dari api lebih mulia daripada yang diciptakan dari tanah. Nah ini nih. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian yang saya muliakan, kadang-kadang ya sadar atau tidak, kita tuh mudah sekali meremehkan, merendahkan orang lain. Ini nggak boleh sama sekali, Pak. Ya, di saat kita punya kelebihan sedikit aja gitu ya, kadang-kadang dengan kelebihan itu kita anggap yang nggak punya kelebihan semacam itu rendah. Ya, Pak ya. Padahal katakan misalkan kita sebagai pejabat, kita punya kelebihan sebagai pejabat. Ya, jabatan ini dari siapa? Dari Allah. Ya, Pak ya. Lalu jabatan yang dititipkan oleh Allah sama kita gunakan untuk merendahkan orang lain, ya buruk sekali, Pak. Ya, kita cuma ketitipan doang. Lalu kita gunakan yang dititipkan itu sebagai alat, sarana untuk merendahkan orang lain. Bodoh sekali sebetulnya ya. Kita punya kelebihan harta sama, ya Pak ya. Ini banyak terjadi gara-gara dia orang kaya, banyak uang, kendaraannya bagus. Giliran lihat orang yang gak punya uang, udah jijik aja bawaannya gitu loh. Kendaraannya bagus, giliran orang dia lihat orang yang naik sepeda, bawaannya ya macam-macam gitu loh. Ya. Jadi omongan itu udah gak kekontrol gitu ya, karena dia merasa punya kelebihan dari orang lain gitu ya. Padahal harta itu ya yang punya Allah. Ya, yang punya Allah. Bahkan yang paling parah Pak ya, di saat seseorang memiliki kelebihan berupa ibadah, tidak sedikit juga dengan ibadah itu ia rendahkan orang lain. Nah ini bahaya banget ini. Jadi kelebihan itu kan gak cuma jabatan aja Pak, gak cuma harta aja. Kesempatan untuk menjadi orang yang tekun beribadah, kemudian mudah untuk melakukan ibadah aja, ini juga kelebihan Pak. Cuman tidak sedikit orang yang banyak ibadahnya menjadi sombong. Ya, menjadi sombong. Artinya dengan ibadah yang ia miliki, ia pandang orang yang belum beribadah sama seperti dia, itu orang sesat tidak. Ada yang seperti itu Pak. Itu kesombongan itu. Kemudian mereka memandang dengan ibadah itu ya surga udah 100%
di tangan. Nah, itu kesombongan itu. Ya. Jadi wallahu a'lam jemaah sekalian, Nabi kita sangat benci dengan orang-orang yang menjadikan ibadah kepada Allah sebagai sarana untuk menyombongkan diri, Pak. Ya. Nabi sangat benci dengan orang-orang seperti itu. Sebagai contoh di dalam hadis, ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kata Nabi, awwalu man tus'alu bihimun nar, ada 3 kelompok manusia di mana 3 kelompok inilah yang bakal menjadi korek api neraka, Pak. Saking besarnya dosanya gitu ya, sehingga 3 kelompok inilah yang akan menjadi korek api neraka. Siapa yang pertama? Orang yang mahir membaca Al-Quran, ilmunya menguasai hukum-hukum Al-Quran. Jadi orang yang sangat paham dengan Al-Quran gitu. Akan tetapi apa, Pak? Akan tetapi ia mempelajari Al-Quran supaya ia dipanggil sebagai ahli ilmu. Jadi ia ingin menyombongkan diri dengan panggilan julukan ahli ilmu tadi. Kata Nabi, ini yang pertama, Pak. Ya, yang bakal jadi korek api neraka. Yang kedua siapa? Orang kaya yang berinfak, mengeluarkan hartanya untuk membantu orang miskin dan orang-orang fakir. Tapi ternyata hartanya dia keluarkan untuk membantu fakir miskin supaya ia dijuluki sama orang sebagai orang yang dermawan. Jadi ia membesarkan dirinya gitu ya. Ia sombong dengan julukan dermawan tersebut. Lalu yang ketiga siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Ia korbankan nyawanya. Akan tetapi ia berharap supaya ia dipanggil sebagai kesatria. Lalu dengan kesatria itu ia mengagungkan dirinya, ia sombong. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, banyak orang yang sombong di hadapan manusia ya, melalui berbagai macam kelebihan-kelebihan. Yang paling dibenci oleh agama kita adalah orang yang menyombongkan kelebihan dari sisi ibadah. Bahaya itu, Pak. Ya, maka oleh karena itu sesunnah apapun pengamalan kita dalam ibadah, jangan pernah melihat orang yang belum menjalankan sunnah, gitu ya. Jangan pernah berpikir oh ini udah sesat, ini apalah macam-macam gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi lakukanlah kebaikan, lakukanlah sunnah. Ya fokus untuk diri kita aja, Pak. Jangan ngejas orang-orang yang belum sunnah. Kita nggak tahu urusan hidayah seperti apa ya. Jadi jangan sampai kita sombong dengan pernak-pernik sunnah yang kita lakukan ya. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Iblis termasuk bagian dari orang-orang kafir. Jadi iblis menjadi orang kafir sebabnya berapa, Pak? Aba dan istakbaro. Ia enggan, kemudian ia sombong. Jamaah sekalian yang saya muliakan, beberapa intisari yang mesti kita ambil dari ayat ini, Pak ya. Beberapa intisari yang mesti kita ambil dari ayat yang mulia ini, udah 46 ya. Baik, yang pertama kita percepat ya, Pak ya. Kita percepat. Intisari yang mesti kita ambil, yang pertama, segeralah untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai keutamaan dari pelaksanaan perintah itu ditentukan berdasarkan upaya bersegeranya. Ya Pak ya, ditentukan berdasarkan upaya bersegeranya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, tadi contoh-contoh telah kita sampaikan Pak ya. Sholat jauh lebih utama apabila kita lakukan di
awal waktu. Kemudian contoh lain, kalau misalkan sholat, kira-kira saf pertama, saf kelima bagusan mana Pak? Nah itu loh. Ya, jadi orang-orang yang bersegera itu mendapatkan nilai prioritas gitu ya. Makanya sholat Jumat kata Nabi, orang yang di saf pertama seperti berkurban. Orang yang bisa berikutnya seperti berkurban. Jadi nilai keutamaan amal itu terletak pada upaya bersegeranya. Ya Pak ya. Makanya di dalam hadis kita bicara musibah gitu Pak ya. Di dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian ditimpa musibah maka bersabarlah. Lalu kapan sabar yang memiliki nilai besar? Kata Nabi, fis sodamatil ula. Jadi sabar yang akan membuahkan pahala besar saat kesabaran itu kita lakukan bersamaan dengan musibah yang menimpa. Bisa dipahami nggak Pak? Belum. Katakan misalkan kita ditimpa musibah kematian, ya salah satu orang yang kita cintai gitu Pak ya. Saat nyawa orang yang kita cintai ini ditarik oleh malaikat maut, bersamaan dengan itu kita bersabar atas musibah tersebut. Jadi harus betul-betul bersamaan fi sodamatil ula kata Nabi. Nah ini sabar yang memiliki ganjaran yang besar Pak. Nah kalau misalkan kita baru bersabar setelah 2 jam kemudian atau setelah 3 hari kemudian, itu udah gak ada nilainya Pak. Kenapa? Karena kita udah pasrah. Katakan misalkan 2 jam setelah anak meninggal, ya mau gimana lagi, nggak bisa lagi kan dibalikin ya, mau dibawa ke rumah sakit manapun nggak bisa lagi dihidupin. Jadinya pasrah udah gitu ya. Jadi itu kepasrahan udah. Apalagi 3 hari, malah udah lupa tuh musibah. Jadi nilainya kalau misalkan seseorang baru bersabar menerima musibah itu setelah 3 hari, itu udah nggak ada nilai sabar di situ Pak. Jadi sabar itu baru bernilai apabila kita segerakan di saat musibah menimpa. Kemudian selanjutnya yang bersabar, menyegerakan amal tidak hanya yang sifatnya diperintahkan Pak. Sesuatu yang dilarang pun harus segera ditinggalkan. Jadi kalau tadi kan perintah sholat kita segerakan. Nah maksiat ini dilarang oleh Allah, dianjurkan juga untuk disegerakan. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, sikap kita terhadap maksiat pun baru bernilai pahala besar ya saat kita bersegera untuk menghindar dari maksiat itu. Contoh misalkan Pak ya, seseorang yang diajak zina, apabila dengan ajakan itu ia langsung kabur, itu pahalanya lebih besar dibanding orang yang mencelak-mencelek. Bisa dipahami nggak? Ya contohnya Nabi Yusuf Pak, Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu diajak zina sama istri penguasa istana Mesir. Ini permaisuri loh Pak. Nggak kira-kira paling cakep lah kalau namanya istri penguasa itu ya. Nah ini Yusuf diajak. Coba Bapak lihat. Dalam rangka menghindar dari ajakan zina, padahal kesempatan ada Pak. Di tempat itu hanya Yusuf dan wanita itu. Kemudian pintu, jendela semuanya udah dikunci. Nguncinya pun kata Allah di dalam Al-Quran, wallaqa, pelan-pelan, sehingga gak ada yang tahu. Jadi ada banget kesempatan ya untuk melakukan zina sama Yusuf. Tapi coba Bapak lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha kata Allah. Wanita itu udah mabok ngelihat Yusuf tuh. Ternyata apa? Wa hamma biha, Yusuf pun sama. Sangat tertarik lihat wanita itu. Karena Yusuf manusia Pak, bukan Tuhan ya. Jadi syahwat itu ya bagian dari kehidupan manusia. Yusuf ya tertarik sama lawan jenis. Itu kesaksian dari Allah. Allah yang mengatakan wahamma biha, Yusuf pun dia kepincut sama tuan wanita. Coba Bapak bayangkan, sama-sama senang, sama-sama suka, sama-sama ada ketertarikan.
Tahu-tahu yang satu ngajak zina. Yusuf alaihi salam berlari sekencang-kencangnya, berlari sekuat tenaga. Ini nih upaya Yusuf untuk bersegera meninggalkan maksiat sampai ia berlari sekuat tenaga. Kira-kira apa buktinya Yusuf berlari sekuat tenaga? Saat ditangkap sama wanita itu bajunya sampai sobek. Kalau larinya cuma jalan ini nggak bakal sobek pak, nggak bakal sobek. Ini nih. Jadi menghindar dari maksiat pun nilai pahalanya gitu ya ditentukan dengan sikap bersegeranya ya. Maka oleh karena itu ini intisari pertama pak ya. Upayakan untuk bersegera melakukan perintah Allah, baik dia perintah untuk menjalankan atau perintah untuk meninggalkan. Baik. Intisari kedua yang mesti kita pahami di sini Pak ya. Iblis sesat karena sombong. Tadi sudah kita jelasin ya, sombong itu ada dua macam ya. Jangan sampai Pak ya ada kebenaran agama yang kita tolak satupun. Jadi beda Pak, antara menolak dengan tidak sanggup beda. Ya, antara menolak dengan tidak sanggup beda. Kalau misalkan kita tidak sanggup belum bisa mengamalkan, itu persoalannya beda. Ya, nah ini menolak. Ini apa namanya ya? Enggak mau gitu loh. Ya, enggak mau. Persoalannya itu. Ya, enggak mau diatur oleh Allah, enggak mau menerima kebenaran dari Allah gitu ya. Nah, ini kesombongan. Ya, kalau persoalan belum sanggup itu urusan nomor lain, nomor sekian ya Pak ya. Nah, baik. Kemudian ya, jangan sampai sombong anggap remeh terhadap manusia. Enggak ada di antara manusia ini sebetulnya yang punya kelebihan. Ya Pak ya. Setiap kelebihan yang kita miliki itu titipan dari Allah. Kita jago, kuat dalam beribadah. Karena Allah bantu Pak. Karena Allah beri kekuatan Pak. Kalau seandainya Allah lumpuhkan kaki kita, Bapak masih bisa berdiri untuk sholat nggak? Nggak bisa. Kalau misalkan lidah kita nggak bisa bergerak, kita masih bicara bahasa ayat nggak bisa. Jadi semuanya dari Allah. Lalu apa yang mesti dibanggakan? Harta melimpah. Jangan salah, itu milik Allah. Dan sebanyak apapun harta kita, di pandangan Allah itu sedikit. Ya Pak ya, di pandangan Allah itu sedikit. Jadi jangan sampai harta yang dipandang oleh Allah sedikit kita gunakan untuk membanggakan diri. Apalagi harta itu bukan punya kita. Ya, kita akan meninggalkan harta tersebut ya. Atau bisa juga harta itu yang meninggalkan kita. Itu bisa aja Pak. Ya kita meninggalkan harta ya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang meninggalkan kita ya kita dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa aja. Jadi nggak ada alasan untuk sombong dengan harta yang dimiliki ya. Jadi wallahu alam banyak contohnya Pak. Ya seperti Qarun, habis Pak sama harta-hartanya ditelan sama bumi. Kemudian jabatan juga sama. Ini mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, Allah apabila ia berkehendak memberikan kerajaan kepada orang lain, ya diberikan. Kalau Allah berkehendak hendak mencabut kerajaan dari seseorang, ya Allah cabut. Jadi suka-suka Allah. Ya Pak ya. Jadi wallahu a'lam, katakan pejabat di negeri kita, ya satu periode 5 tahun, ya mungkin bisa nyambung ke periode berikutnya 10 tahun. Selesai 10 tahun apa Pak? Rakyat biasa. Jadi semuanya ada umurnya gitu loh Pak. Jadi nggak ada yang mesti disombongkan. Karena hakikat dari diri kita nggak punya apa-apa Pak. Bapak tahu nggak hakikat dari diri kita seperti apa? Seperti saat kita dilahirkan, itu aja Pak. Seperti saat kita dilahirkan. Bapak tahu nggak hakikat diri kita seperti apa? Seperti saat kita nanti dibangkitkan dari kubur. Orang yang dilahirkan kira-kira punya baju nggak Pak? Hah? Nggak ada. Satu helai benang pun kita nggak punya harta Pak. Lahir tanpa busana. Ya, orang yang dilahirkan baru lahir kira-kira punya ilmu nggak? Baru lahir udah langsung jadi presiden. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada.
kita dibangkitkan dari kubur nggak punya baju. Ya, biar kata kayanya di dunia ini seperti apa gitu ya. Giliran nanti dibangkitkan nggak ada tuh. Pakaian itu nggak ada. Sendal nggak ada. Ya, jabatan, masih ada jabatan di sana? Nggak ada lagi, Pak. Bahkan kita dilahirkan masih dalam keadaan belum disunat. Nanti dibangkitkan juga sama, Pak. Belum disunat juga. Sederhana nggak Pak urusan sunat? Ya sederhana, cuma motong bagian dari tubuh kita aja, apa susahnya? Ternyata itu aja kita nggak punya saat lahir dan saat dibangkitkan nanti. Lalu apa alasan kita untuk sombong? Ya, nggak ada alasan kita untuk sombong ya. Kemudian selanjutnya, hari terakhir Pak ya, ayat ini dijadikan oleh ulama-ulama kita sebagai dalil atas kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ada yang meninggalkan sholat, karena di dalam sholat tadi Pak, 1 rakaatnya kita diperintahkan untuk melakukan 2 sujud, ya kan? Maka ayat ini hanya membicarakan 1 sujud aja yang diperintahkan kepada iblis, lalu ia dianggap kafir oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat? Sesungguhnya sujud yang diperintahkan di dalam sholat itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu ulama-ulama kita menjadikan ayat ini sebagai dalil siapa yang meninggalkan sholat tanpa uzur, tanpa ilmu gitu ya, maka ia dihukumi kafir. Nah, ini pendapat yang paling kuat Pak. Ya, ini pendapat yang paling kuat. Ya, dihukumi sebagai orang kafir. Atau di dalam hadis Nabi kita mengatakan al-farqu bainana, perbedaan antara kami dengan agama lain adalah as-shalah. Agama lain itu kira-kira kafir atau bukan? Kafir. Nah itu ya. Jadi wallahu alam, ini intisari terakhir Pak ya. Dalil atas kafirnya orang yang meninggalkan sholat, kata ulama-ulama kita termasuk ayat yang sedang kita bicarakan sekarang. Ya sampai di sini Pak ya. Kita tutup. Insya Allah pertanyaan di lain waktu ya. Nggak kelewat jauh. Kita tutup dengan kepala majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.